Hai, selamat malam semua rekan-rekan pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bicara tentang risk assessment. Mengapa sih begitu penting risk assessment? Di kapal tuh banyak. Ada yang namanya safety meeting, ada job analysis, ada assessment, ada tubuh. Salah satu adalah risk assessment. Why they are very important and how to complete them. Itu yang jadi pertanyaannya kan di situ. Sebenarnya risk assessment ini semacam seperti metrik. Metrik itu yang menggambarkan tingkat bahaya, keseringan, dan yang memang tingkatnya sudah sangat membahayakan sekali atau fatal lah. Mengapa risk assessment ini penting? Karena ini kan adalah penilaian risiko. Jadi risk assessment ini semacam metrik atau alat manajemen utama yang mana memastikan bahwa keselamatan pekerja, khususnya di kapal itu adalah kru. Bagaimana kita menjamin kru kapal sebelum dia melakukan kegiatan pekerjaan di atas kapal, seperti misalnya bongkar muat atau bongkar mesin atau pekerjaan pejalan seperti elektronik atau mungkin underwater atau apa saja yang kira-kira membahayakan. Sebelum kerjaan itu dijalankan, kita harus memastikan bahwa atau bisa mengurangi risiko-risiko bahaya tersebut. Mengapa penilaian risiko ini sangat penting? Definisi untuk penilaian risiko ini kan ada 3 yang mesti kita tahu. Pertama adalah accident, hazard, dan risk. Di 3 ini. Ini kata kunci yang harus dipegang. Apa tuh accident? Accident itu unplanned event result in loss. Masuknya itu adalah di mana kecelakaan ini tidak bisa direncanakan. Memang kecelakaan itu kan musibah, jadi kita nggak pernah tahu. Itu. Yang kedua adalah hazard. Hazard itu something that has potential to cause harm. Jadi maksudnya di sini hazard itu bahaya. Bahaya adalah suatu yang berpotensi menyebabkan bahaya. Ambil contoh, umpamanya kita kerja menggunakan alat pinggang. Jika kita menggunakan laki pinggang, kita harus memastikan menggunakan proper PPE yang tepat. Kenapa harus menggunakan proper PPE yang tepat? Untuk menghindari bahaya. Disinilah pentingnya metrik untuk risk assessment. Ambil contoh, kalau kita menggunakan laki pinggang, kita tidak boleh menggunakan kacamata. Walaupun kacamata ini melindungi, tapi masih ada sisi-sisi yang bisa masuk partikel. Apa yang kira-kira justru membuat lebih safety? Yaitu kita menggunakan goggle. Goggle itu akan tertutup rapat. Di sinilah letaknya. Jadi hal-hal yang bisa kita membahayakan, bagaimana mengurangi dari risiko bahaya. Di sinilah faktor penilaian risiko bahaya kita butuhkan di risk assessment. Di samping itu, alat apa lagi yang kita butuhkan? Ya, itu jelas safety shoes, coverall, hand glove, mungkin air plug, helmet, dan equipment lainnya, maupun itu termasuk juga extension kabelnya. Semua sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus mengecek area semuanya apakah aman atau tidak. Kita menanyakan sama pekerja, kru kita, bagaimana melihat kesiapan. Di situ juga kita butuhkan checklist. Data itu kita bisa memastikan, menilai dengan melakukan checklist satu-satu dari awal sampai akhir. Dari kekurangan itu, di situ kita bisa nilai risiko di mana yang kurang dari checklist. Kita bisa ambil solusinya di dalam risk assessment ini juga. Terus step apa sih yang mungkin bisa
kita menilai risk assessment ini ada 5 step. Satu adalah mengidentifikasi hajat. Ini penting. Jadi setiap kerjaan yang kita buat, kita harus mengidentifikasinya. Ini risikonya sampai mana. Yang kedua yaitu decide who might be harmed and how. Kita harus putuskan gitu loh. Ini bahaya atau tidak mengerjakan sesuatu seperti ini. Nah, kalau ini bahaya, bagaimana caranya untuk meminimais agar kondisi dari bahaya ini tidak membahayakan untuk pekerja. Yang ketiga adalah evaluate the risk and decide on the precaution. Maksudnya kita mengevaluasi dari risiko-risiko ini dan juga memutuskan tindakan-tindakan apa precautionnya untuk mencegah musibah ini. Yang keempat adalah record your finding and implement them. Jadi catatan temuan-temuan kita yang lalu-lalu itu adalah bahan penting sebenarnya untuk kita memflashback bahaya apa. Setelah kita tahu bahaya kejadian yang bulan-bulan lalu atau tahun lalu, di sini kita mengimplementasikan lagi, jangan sampai terjadi kecelakaan untuk kedua kali atau ketiga kali. Yang terakhir adalah review your assessment and update if necessary. Ini penting. Jadi setiap pekerjaan yang telah kita lakukan, kita harus mereview dan melakukan lagi assessment, juga mengupdate jika itu memang kita butuhkan untuk pekerjaan berikutnya. Yang ketiga adalah risk is the likelihood and severity of negative occurrence. Maksudnya di sini risiko. Risiko adalah kemungkinan tingkat keparahan atau kejadian yang negatif. Jadi kita tahu risikonya ini kalau kita kerja untuk tadi yang saya bilang pinjam, cederanya apa, terus buat keamanan kita apa, buruk dan tidak buruknya, kerusakan dan kerugiannya kalau sampai terjadi musibah yang kita nggak tahu, kita sudah bisa tahu, sudah bisa mengira yang diakibatkan oleh bahaya tersebut. Nah, jadi patokan dari assessment ini adalah penilaian yang kita coba kita perhatikan pada metrik assessment yang ada. Assessment yang harus kita perhatikan untuk mengurangi atau mencegah bahaya, yaitu ada dua bagian penting. Satu adalah likelihood dan kedua adalah potential consequence. Sedangkan di likelihood ini dibagi 5: rare, unlikely, possible, likely, almost certainly. Sedangkan di potential consequence dibagi jadi 5, yaitu no significant, minor, moderate, major, dan severe. Dari titik ini yang kita harus hindari adalah di mana posisi almost certainly dan severe jangan sampai ketemu. Kalau titik ini ketemu, ya jelas ini ada di bagian red color. Posisi yang di ujung dengan yang di atas ini adalah sangat fatal. Sudah parah sekali dan tidak mungkin bisa diperbaiki. Pekerjaan ini harus kita tinggalkan dan jangan dikerjakan. Karena ini timbulnya fatality. Bisa kemungkinan akan kru yang mengerjakan ini akan meninggal dunia dan ini harus dihindari. Kalaupun kita akan kerjakan ini, bagaimana dari almost certainly turun ke rare? Jadi dia akan ke medium atau juga ke unlikely. Nah, inilah usaha-usaha kita mencegah dari risk assessment ini, potensial untuk menilai risiko bahaya. Bagaimana dari red color ini merubah menjadi orange ataupun yellow. Jika perlu sampai ke green. Ambil contoh di shower. Umpamanya kita mengerjakan high voltage, tegangan tinggi.
kondisi tegangan tinggi dengan VPA yang tidak memungkinkan, jangan kita kerjakan. Nah, mungkin bagaimana menguranginya? Yaitu dengan VPA yang sangat lengkap, yang benar-benar tidak membahayakan dari pekerja tersebut sampai dia jatuh ke unlikely. Jadi patokan-patokan ini adalah sangat penting. Makanya kalau kita mau kerjakan posisi yang aman dari rare, unlikely, possible saja. Karena ini bagaimana posisi ini ada di sini dan potensial hajatnya jatuh paling minimal tingginya ada di major. Jadi masih bisa high, kita ini posisi masih aman. Kalau bisa sampai ke minor, berarti potensial hajatnya hanya medium saja. Disinilah kunci kita memonitor kegiatan-kegiatan pekerjaan di atas kapal jangan sampai membahayakan anak buah kita. Disinilah kita bisa mengkalkulasikan bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana kita menjaganya sampai kita memberikan solusi dan kita mereview lagi. Kalau hal-hal yang membahayakan ini masih ada, ingat, do it safety or not at all, atau safety is priority, ini kita harus hindari. Jadi bisa mungkin kita tunda pekerjaan-pekerjaan itu sampai kondisinya aman. Ambil contoh satu lagi, umpamanya kita kerja untuk enclosed space. Setelah kita buka enclosed space, jangan kita langsung masuk, karena di sini kita sudah bilang likely, kalau kita buka kan pasti likely ada gas. Nah, ini major kan, udah pasti major. Jangan dibuka saat itu kita masuk. Jadi tunggu mungkin 1-2 hari sampai gasnya, pre-gasnya clear. Kalau pre-gas clear, setelah 1-2 hari dia bukan lagi di posisi major, mungkin ada di posisi minor. Di posisi minor ini ketemu dengan possible, maka dia statusnya medium. Dengan adanya medium ini berarti mereka sudah aman. Jadi orang bisa masuk ke dalam tanki. Untuk lebih aman lagi, untuk mengurangi bahaya, bisa kita geser ke no significant. Dengan apa? Mungkin kru yang turun menggunakan breathing apparatus. Dengan breathing apparatus sudah pasti untuk keselamatan mereka terjamin, karena kru tidak menghirup udara di dalam tanki tapi menggunakan alat bantu breathing apparatus. Jadi usahakan possible no significant, kalau bisa sampai ketemu ini. Jadi posisi low green color ini adalah posisi aman untuk pekerjaan yang harus kita kerjakan. Itu aja untuk kawan-kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.